Selamat sore, saudara kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading, dan ini pertama Syafaat Malam agak spesial buat saya. Karena ini satu tidak direncanakan. Jadi saya kebetulan sedang cuti, saya ke Jogja dan rencana ke Semarang. Tapi entah bagaimana kami di tour ya, kami belok dulu ke Solo. Ya, ada cuman kuliner. Tapi lalu kepikiran, kenapa saya nggak ke tempat ini? Dan kenapa saudara, kenapa ini spesial yang kedua? Karena dengan berkunjung ke tempat ini, GKI Sangkrah Solo, ini adalah sebuah, kalau kata orang bule itu walking down the memory lane, ya, perjalanan nostalgia. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja tempat, sebetulnya bukan tempat saya bertumbuh, saudara. Ini tempat orang tua saya, ayah saya khususnya, dari kecil sampai dia remaja, sebelum dia kuliah dia bertumbuh di sini. Kenapa? Karena kakek saya dulu adalah salah satu pendeta di gereja ini, salah satu pendeta pertama di gereja ini. Saya sebetulnya tidak punya attachment emosi, karena saya jarang ke Solo. Saya lebih sering ke Surabaya, saya lahir di Surabaya. Bahkan mungkin setelah saya dewasa, saya lebih sering ke Jogja karena harus beberapa kali menjalankan tugas pendetaan ya, sebagai komisi pendetaan di wilayah. Solo ini jarang kali, saudara. Cuma 1 atau 2 kali. Tapi ini kesempatan yang luar biasa. Saya boleh datang ke sini. Saya tadi dibantu oleh penjaga, lalu ada Pak Tarso, penjaga gereja yang sudah melayani di gereja ini dari tahun 1994, 20 tahun, saudara. Beliau menjadi penjaga gereja sini, menjadi poster ya. Ya, tapi beliau nggak kenal kakek saya. Kenapa? Karena kakek saya itu jauh lebih tua lagi. Ya, kakek saya itu meninggal tahun 74 dan beliau sudah emeritus kalau tidak salah dari tahun 1967. Saya belum lahir, bahkan belum direncanakan, orang tua saya aja belum ketemuan. Ya, ini GKI Sangkrah Solo. Ini gereja paling tua di kota Solo, gereja GKI, jemaat GKI paling tua di kota Solo. Nanti dari sini akan ada beberapa jemaat GKI lain yang bertumbuh. Bahkan bangunan awalnya adalah yang di sebelah kiri, ya. Kalau Anda lihat 3 gedung ibadah yang digunakan itu sekarang ini, gedung yang kiri itu sudah menjadi cagar budaya. Bentuk luarnya tidak boleh dirubah, tapi dalamnya tentu sudah ada renovasi ya. Yang sekarang kita lakukan ibadah adalah gedung ini. Ya, ini ada beberapa pendeta, sudah cukup banyak pendeta yang melayani di sini. Saat ini ada 2 pendeta jemaat yang melayani. Nah, tadi saya katakan sebetulnya saya tidak terlalu punya attachment secara emosi, karena tadi saya nggak pernah di sini. Tetapi bagaimanapun kalau mengingat, yang saya ingat adalah kakek yang saya nggak pernah temui itu. Ya, orang suka mengira saya jadi pendeta gara-gara kakek saya pendeta, padahal saya tidak pernah loh ketemu beliau. Tapi yang tentu saya ingat adalah ayah saya dan saudara-saudaranya yang tumbuh besar di gereja ini. Dan tentu itu membawa kenangan-kenangan yang akan mereka. Saudara, terkait mereka yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, memang kita nggak bisa melepaskan mereka begitu saja. Ya, biarpun secara teologis kita katakan urusan kita dengan mereka sudah selesai ya. Dalam iman Kristen, keyakinan kita, gereja Protestan, memang dengan yang mati kita sudah tidak punya urusan lagi ya. Mereka adalah bagian dari Tuhan. Kita katakan mereka sudah kembali ke rumah Bapa ya. Bentuknya seperti apa rumah Bapa itu kita nggak tahu. Alkitab tidak memberi gambaran yang benar-benar konkret, jelas. Bahkan Tuhan Yesus kalau di kitab-kitab Injil kan sinoptik mengatakan bahwa setelah kematian itu ada kehidupan baru yang kita tidak bisa bayangkan seperti apa, tidak sama lagi dengan kehidupan kita sekarang. Tapi juga Tuhan Yesus di Injil Yohanes misalnya mengatakan dia pergi dahulu menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama dengannya, agar dimanapun kita ada, dia ada bersama dengan kita. Nah,
Buat saya itu juga keyakinan akan relasi kita dengan orang yang kita kasihi yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Memang mereka tidak ada lagi bersama dengan kita, tapi seperti kata surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, bahwa dalam kasih Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus, baik hidup maupun mati. Kuasa apapun di dunia ini atau dimanapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tadi itu yang saya yakini. Dalam kasih Kristus, kita selalu terhubung dengan mereka yang kita kasih. Biarpun mereka tidak ada lagi bersama dengan kita. Kita terhubung dalam ingatan, kenangan, dan rasa syukur akan kehidupan mereka. Dan saya percaya itu juga yang terjadi dengan saudara-saudara. Kalau saudara punya anggota keluarga, sahabat, orang-orang terkasih yang sudah lebih dahulu kembali ke rumah Bapa, kita yakin dan percaya dalam kasih Kristus, mereka ada dalam persekutuan kekal bersama dengan kita. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Sambil saya juga mengingat mereka yang saya kasih yang sudah mendahului saya, terutama kalau ini DKI Sangrah 90 tahun luar biasa. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kehidupan kita semua, untuk gereja Tuhan, persekutuan orang percaya, DKI Sangrah khususnya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun juga untuk DKI Sangrah. Terima kasih untuk semua kenangan yang sudah diberikan. Selamat malam, saudara. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup, termasuk anugerah bersama mereka-mereka yang kami cintai dan mencintai kami. Dalam kenangan akan mereka yang sudah mendahului kami mau bersyukur untuk setiap waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bersama orang-orang terkasih. Dan bahkan ketika mereka tidak ada lagi bersama dengan kami tetap mau bersyukur, kami tetap mau mensyukuri keberadaan mereka. Biarlah kami boleh tetap menjalani hidup dengan iman pengharapan kepada Tuhan, dengan segala kenangan yang baik akan mereka yang sudah mendahului kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang masih bergumul dengan rasa kehilangan, dengan kenangan-kenangan akan orang-orang yang mereka kasihi yang sudah mendahului mereka, yang sudah kembali ke rumah-Mu. Biarlah kekuatan, penghiburan tetap ada dan tetap mereka rasakan. Biar mereka boleh melihat pengharapan akan hari depan yang ada bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia dalam setiap pergumulan yang kami hadapi sebagai bangsa negara. Tuhan yang berikan apa yang baik kepada bangsa kami, sehingga semuanya boleh menjadi baik semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu, GKI Gading Indah. Beri kepada kami sebagai gereja Tuhan kesediaan untuk boleh terus saling melayani dan tentunya melayani lingkungan dunia tempat kami ada. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam segala pergumulan mereka, baik itu ekonomi, relasi antar anggota keluarga, dan tentunya juga pergumulan terkait kondisi-kondisi kesehatan. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan pengharapan. Tuhan yang jamah mereka yang lemah, kuatkan, dan sertai juga setiap anggota keluarga yang mendukungnya. Kami mau menyerahkan istirahat kami malam hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.